wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng Ali Said SPD selaku mentor orientasi P3K dan rekan-rekan P3K yang saya hormati dan saya banggakan. Pada seminar kali ini ada 3 sesi yang nanti akan kita lakukan. Pertama presentasi, kedua sesi tanya jawab, dan ketiga tanggapan. Seminar kali ini akan saya buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisiensi waktu, pemaparan materi akan disampaikan oleh Ibu Yuliana Febrianti SPD. Kepada Ibu Yuliana, saya persilakan. Terima kasih Bu Linda untuk waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng Ali Said SPD selaku mentor dan sekaligus Kepala SMA Negeri 1 Petarukan, dan yang saya hormati para peserta orientasi P3K tahun 2024. Di sini saya untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K. Yang pertama, rencana hasil kerja pimpinan yang terintervensi. Saya ambil 1, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum. Mendapatkan CP, kemudian nilai-nilai berakhlaknya itu kompeten. Jadi saya mengambil referensi untuk menganalisis CP. Kemudian kegiatan yang kedua itu menyusun TP atau tujuan pembelajaran. Kemudian output kegiatannya itu berupa TP, dan nilai-nilai berakhlaknya itu ada kolaborasi, karena untuk penyusunan CP, penyusunan TP itu saya berkoordinasi dengan guru IPS yang lain. Kemudian yang tahap ketiga itu menyusun RPP. Setelah kita menyusun RPP, kemudian jadilah RPP itu. Kemudian nilai-nilai berakhlaknya itu loyal. Kemudian RHK kedua itu pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran. Tahapan dan kegiatan yang pertama itu mengisi jurnal harian. Nah, setelah kita mengisi jurnal harian, outputnya apa? Jurnal pembelajaran yang sudah difasilitasi oleh sekolahan, jadi sudah disediakan. Nah, nilai-nilai berakhlaknya apa? Akuntabel, karena kita memanfaatkan fasilitas yang sudah diberi. Kemudian kegiatan dan tahapan yang kedua itu menyampaikan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang kita pilih. Kira-kira mau memakai metode pembelajaran apa? Kemudian outputnya apa? Membuat metode tersebut. Ya. Kemudian nilai-nilai berakhlaknya adaptif. Kegiatan yang ketiga membuat refleksi atau evaluasi. Kemudian outputnya apa? Refleksi pembelajaran. Jadi evaluasi setelah pembelajaran tersebut. Kemudian nilai-nilai berakhlaknya itu kompeten. Kemudian RHK ketiga yaitu menerapkan
media pembelajaran berbasis TIK. Kegiatan dan tahapan yang pertama mengisi jurnal harian sama seperti tadi. Kemudian output kegiatannya apa? Jurnal pembelajaran yang sudah ada di masing-masing guru. Kemudian nilai beralamnya sama, akuntabel. Dan kegiatan yang kedua itu menyampaikan pembelajaran dengan media berbasis TIK. Outputnya apa? Buat media berbasis TIK. Apa saja media yang berbasis TIK? Ada Canva, ya ada PPT, Google Classroom, seperti itu. Kemudian nilai-nilai beralamnya apa? Adaptif. Kemudian kegiatan dan tahapan yang ketiga membuat refleksi juga. Jadi setelah kita membuat media pembelajaran diterapkan ke siswa, kemudian kita membuat refleksi. Outputnya apa? Refleksi pembelajaran tersebut atau evaluasi. Nilai-nilai beralamnya apa? Kompeten. Kemudian yang keempat, RHP yang keempat, pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter. Yang pertama, kegiatan dan tahapannya mengisi jurnal harian, kemudian outputnya jurnal pembelajaran, nilai-nilai beralamnya sama seperti tadi akuntabel. Kemudian kegiatan dan tahapan yang kedua itu menyampaikan pembelajaran dengan media yang mengintegrasikan pendidikan karakter. Kira-kira media apa yang sesuai untuk memunculkan pendidikan karakter yang ada? Kemudian outputnya apa? Nah, ini membuat media yang mengintegrasikan pendidikan karakter itu. Kira-kira media apa untuk memunculkan pendidikan karakter? Kemudian nilai-nilai berakhlaknya itu ada adaptif. Untuk kegiatan dan tahapan yang berikutnya, yang ketiga, membuat refleksi atau evaluasi. Untuk kegiatannya refleksi pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Nilai-nilai berakhlaknya apa? Kompeten. Jadi sesuai dengan kompetensi kita melakukan evaluasi pembelajaran untuk siswa. Kemudian RHK yang kelima atau terakhir itu pelaksanaan asesmen belajar atau penilaian belajar. Kegiatan dan tahapan yang pertama, penentuan jadwal asesmen itu dengan apa? Dengan kesepakatan siswa. Jadi kira-kira kapan akan diadakannya penilaian. Nah, output kegiatannya apa? Jadwal asesmen yang sudah kita tentukan bareng-bareng. Nilai berakhlaknya apa? Harmonis, karena kita dengan komunikasi dengan siswa bukan bareng menentukan jadwalnya kapan. Itu termasuk nilai-nilai harmonis. Kemudian tahapan yang nomor 2, pembuatan soal dan kisi-kisi. Ya, jadi sebelum membuat soal pasti kita membuat kisi-kisinya dulu. Nah, output kegiatannya apa? Soal dan kisi-kisi tersebut sudah jadi. Kemudian nilai-nilainya apa? Akuntabel. Jadi kita membuat kisi-kisi soal untuk apa? Meningkatkan kualitas kita. Kemudian kegiatan dan tahapan yang terakhir melakukan analisis. Ya, melakukan analisis. Kemudian output kegiatannya apa? Grafik analisis tersebut. Jadi setelah kita melakukan analisis, ada nilai-nilai tertentu siswa yang mendapatkan nilai besar atau kecil, itu nanti ada grafiknya. Kemudian nilai beralamnya apa? Berorientasi pelayanan. Kita melayani siswa sesuai kebutuhan. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Nida selaku moderator. Terima kasih Bu Yuliana atas pemaparan materi yang disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Ya, baik Bu Deni, saya beri kesempatan. Terima kasih. Sebelum saya bertanya sama Bu Yuli, perkenalkan nama saya Deni Sulistiawati dari unit SMP 1 Petarukan. Yang saya ingin tanyakan, pendidikan karakter apa yang ada dalam pembelajaran IPS, Bu Yuli? Oh iya, terima kasih. Ya. Kepada Bu Deni, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ya. Untuk Bu Yuli, sekiranya
pertanyaan dari Bu Deni. Terima kasih Bu Deni untuk pertanyaannya. Tadi, pembelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter terutama dalam mapel pelajaran IPS itu contohnya seperti ini. Misal siswa dikasih tugas berkelompok untuk membuat sebuah peta, otomatis nanti siswa membagi tugasnya mereka masing-masing. Ada yang membeli perlengkapan dalam artian kertas atau kertas manila, kemudian ada yang membeli spidol, ada yang membeli peralatan yang lain, kemudian ada yang membuat sketsa petanya, ada yang mewarnai lah itu. Jadi dari pembagian tugas itu, yang karakter yang dimunculkan apa? Gotong royong. Itu. Jadi karakter yang dimunculkan pada pendidikan karakter itu ya gotong royong. Begitu. Bagaimana Bu Deni Ya. atas jawaban yang disampaikan? Apakah sudah jelas? Ya, alhamdulillah sudah jelas Bu. Sangat. Adakah dari Bapak Ibu yang akan bertanya kembali kepada Bu Yuliana? Ya, baik, Bu Kuku. Terima kasih, Bu Nida. Saya ingin perkenalkan dulu, saya Kukuh Priyatin. Mata pelajarannya yang saya ambil adalah matematika Ibu. Di sini saya ingin menanyakan contoh media pembelajaran yang berbasis TIK itu seperti apa? Terima kasih Bu Kuku atas pertanyaan yang diberikan kepada Bu Yuli sekiranya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Kuku. Terima kasih Bu Kuku untuk pertanyaannya, sangat bagus. Kira-kira media pembelajaran apa yang berbasis TIK? Media pembelajaran yang berbasis TIK tadi sudah saya jelaskan contohnya. Itu salah satunya ada media Canva, ya, jadi untuk siswa agar lebih kreatif. Kemudian ada media Google Classroom dan PPT. Itu contoh dari media pembelajaran berbasis TIK seperti itu. Bagaimana Bu Kuku? Apakah sudah jelas? Sudah Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi tambahan yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Ali Said kepada Bapak Sugeng. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Kita beri plus yang meriah untuk Bu Yuliana ya. Ya, pemaparan yang bagus, sudah runtut ya dari awal sampai akhir. Slide-nya bagus, tampilannya ya. Yang perlu dicatat di sini yang pertama bahwa sebagai ASN kita harus adaptif. Sekali lagi, adaptif itu artinya tidak mudah beradaptasi, mudah menyesuaikan diri. Ketika era teknologi seperti ini, ya kita jangan gagap terhadap teknologi. Jadi adaptif terhadap teknologi. Jadi misalnya tadi ada media pembelajaran yang berbasis TIK. Misalnya kita kok belum tahu tentang apa itu Canva, bisa dilombakan anak-anak. Anak-anak, besok kita akan belajar tentang batuan. Kita tidak mungkin melihat batuan sedimen, batuan ini itu ke lokasi, ya, ke museum, mungkin tidak memungkinkan. Maka anak-anak bisa browsing, dipandu, kalian browsing, lihat batuan-batuan ini itu macam-macam, kemudian dibuat dalam media pembelajaran Canva, dan itu dilombakan antar kelompok. Di situ muncul karakter juga yang ditanamkan, yaitu kreatif. Nanti akan muncul ini kelompok ini lebih kreatif dalam tampilan Canva-nya. Ya, kalau bisa dipresentasikan, presentasikan. Sehingga nanti guru menilai dari hasil perlombaan media tersebut. Ya, jadi ada unsur karakter yang ditanamkan, kemudian itu juga mengadaptasi atau adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ya, jadi ada beberapa hal yang dapat kita raih. Kalau dalam peribahasa, sekali dayung dua pulau terlampaui, ya kan? Artinya bisa dua kegiatan yang bisa tercapai tujuannya. Demikian luar biasa. Terima kasih atas presentasi dan partisipasi teman-teman semuanya. Kita beri aplaus yang meriah. Terima kasih kepada Bapak Sugeng.